Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lestari dengan NIM 12201193326 dari kelas PAI 6G. Di sini akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian haji. Nah, haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Pengertian haji secara etimologis itu berasal dari kata qasdu yang artinya maksud, niat atau menyengaja. Kemudian secara terminologis haji adalah bermaksud menyengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa ibadah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian haji itu diwajibkan bagi setiap muslim. Dengan syarat apa? Tentunya bagi yang mampu. Mampu di sini adalah mampu baik secara fisik dan materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa etika dalam berhaji. Di antaranya adalah berhaji dengan harta yang halal. Kemudian tidak boros dalam membelanjakan hartanya hanya untuk makan dan minum. Kemudian meninggalkan segala macam akhlak yang tercela. Kemudian memperbanyak berjalan, berpakaian sederhana, dan yang terakhir adalah bersabar ketika menerima musibah. Materi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan dasar hukum haji. Dasar hukum haji terdapat pada Quran surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa masukinya Baitullah menjadi amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Selain dari dalil Al-Quran tadi, juga terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala imanun billahi wa rasulihi qila summa madza qala jihadun fi sabilillah qila summa madza qala hajjul mabrur rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah apakah yang lebih utama atau afdol? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman kepada Allah. Kemudian ditanyakan lagi, lantas apalagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, jihad fi sabilillah. Kemudian ditanyakan lagi, lantas apalagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Haji mabrur itu apa sih? Haji mabrur itu adalah
haji yang diterima dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah hajinya telah dilakukan dengan baik dan benar serta dengan bekal yang halal, suci dan bersih. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada yang bertanya nih. Ya, di sini pertanyaannya, bolehkah seorang perempuan tanpa mahram itu melaksanakan haji? Jawabannya, di sini ibadah haji itu adalah ibadah yang harus segera dilaksanakan ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kita ketahui bahwa sebelumnya wanita itu jika berpergian kan harus dengan mahramnya ya. Tapi lain dengan ibadah haji di sini. Kewajiban haji ini juga berlaku untuk perempuan muda kaya raya yang sudah memenuhi syarat-syarat haji, walaupun ia tidak memiliki mahram yang dapat menemaninya ketika berhaji. Kemudian walaupun ia tidak memiliki mahram, ia bisa melaksanakan haji atau tetap berkewajiban bisa pergi ke sana, karena bisa dipastikan dalam rombongan jamaah haji itu ada perempuan-perempuan tentunya yang mampu menjaga dia, menjaga keselamatan dirinya juga, karena juga di travel itu sudah otomatis ya sudah terjaga keselamatannya juga. Maka dari itu ia tetap dihukumi wajib untuk melaksanakan haji dan diperbolehkan juga melaksanakan haji walaupun tanpa mahram. Begitu. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji merupakan tuntutan yang berlaku untuk setiap orang yang ingin mengerjakan ibadah haji. Yang merupakan syarat wajib haji, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, selanjutnya yaitu akil, yang selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka itu artinya bukan hamba sahaya atau seorang budak. Yang selanjutnya yaitu istita'ah. Istita'ah itu mampu. Mampu itu berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama yaitu segi jasmani, segi rohani, segi ekonomi, dan segi keamanan. Selanjutnya yaitu rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak akan sah. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Rukun haji itu ada 6. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki aktivitas untuk melakukan ibadah haji. Selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Waktu wukuf itu bermula dari saat tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Yang ketiga yaitu tawaf ibadah. Tawaf ibadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai. Yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah berihram di mikot. Yang kedua yaitu mabit di Musdalifah. Selanjutnya yaitu mabit di Mina. Selanjutnya yaitu melontar jumroh. Wajib haji yang terakhir adalah tawaf wada. Demikian materi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Baik Mas Wandu, saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan syarat wajib haji yaitu mampu.
Salah satunya yaitu mampu dalam bidang ekonomi. Maksudnya mampu dalam bidang ekonomi itu apa? Jadi istitoah itu adalah mampu ya. Mampu itu dalam segi ekonomi, yaitu yang pertama adalah mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji. Yang kedua yaitu biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan, yang apabila sumber kehidupan itu dijual, terjadi kemudaratan bagi diri dan keluarganya. Mampu dalam segi ekonomi yang ketiga adalah memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi itu tadi penjelasan tentang mampu dalam bidang ekonomi. Bagaimana Mas Bagus, bisa diterima? Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi macam-macam haji. Ada yang tahu berapa macam-macam haji itu? Iya, benar sekali. Macam-macam haji ada 3 macam. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad ini didahului dengan melakukan rukun haji dan dilanjutkan dengan umroh. Pada haji ifrad ini kita tetap berada dalam keadaan ihram sampai dengan pada 10 Zulhijjah. Dan pada haji ifrad ini kita tidak perlu membayar dam. Selanjutnya macam haji yang kedua yaitu haji qiron. Pada haji qiron ini kita menggabungkan niat haji dan umroh menjadi satu. Serta pada haji qiron ini kita diwajibkan untuk membayar dam berupa hewan kurban. Selanjutnya haji tamatu. Haji tamatu melakukan umroh terlebih dahulu lalu dilanjutkan untuk melakukan haji. Pada haji tamatu seperti pada haji qiron, yaitu wajib untuk membayar dam, yaitu berupa dengan menyembelih hewan kurban. Oke, selanjutnya kita akan membahas larangan-larangan dalam ihram. Yang pertama yaitu menutup kepala dengan penutup apapun itu. Jadi biasanya kalau kita sedang melakukan ihram pastinya akan merasakan panas. Nah, itu tidak boleh menutupi kepala dengan kain, topi dan sebagainya. Yang kedua yaitu kita dilarang untuk mencukur rambut walaupun rambut yang kita cukur itu sedikit. Baik itu rambut kepala, bulu di tangan, atau alis dan sebagainya, itu tidak boleh. Dan yang ketiga, kita dilarang untuk memotong kuku, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki, itu dilarang. Selanjutnya menggunakan wewangian. Pada saat kita melakukan ihram, kita dilarang untuk melakukan wangian. Larangan selanjutnya yaitu menggunakan pakaian berjahit. Bagi laki-laki, menggunakan pakaian berjahit itu dilarang, kecuali pada perempuan, karena perempuan itu pakaiannya kan harus berjahit. Kalau tidak berjahit nanti akan terlihat auratnya. Selanjutnya kita dilarang untuk membunuh binatang buruan darat seperti membunuh macan liar atau hewan-hewan buruan lainnya yang seperti pada umumnya. Selanjutnya larangan berikutnya melakukan hubungan suami istri. Hal ini dilarang ketika ihram. Dan yang terakhir melaksanakan akad nikah maupun melamar, baik itu kita menikahkan atau kita yang nikah, itu dilarang pada saat ihram. Baiklah, pertanyaan yang akan kita bahas yaitu apakah orang yang sedang ihram dibolehkan menyisir rambutnya? Jawabannya tidak boleh, karena hal ini merupakan sebagai larangan pada saat ihram mencukur rambut walaupun sedikit. Dengan hal ini jika kita menyisir rambut, maka dapat dipastikan rambut akan rontok. Namun apabila di lain kejadian rambut kita itu rontok sendiri tanpa disengaja, tanpa kita sisir maupun kita cabut, nah itu tidak apa-apa dan itu dimaafkan. Itu tadi materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.